على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 71 nih ya. Tentang apa? Akidahnya Al-Imamul Bukhari rahimahullah tentang Al-Qur'an. Qala fa ba'da an dzakara adillatan katsiratan ala anna af'alil ibad makhluqah. Setelah menyebutkan dalil-dalil yang banyak bahwasanya perbuatan para hamba Allah adalah makhluk. Qala Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Al-Imamul Bukhari berkata, fa bayyana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna aswatal khalq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya suara-suara para makhluk, wa qiraatihim, bacaan-bacaan mereka, wa dirasatahum, dan pembelajaran mereka, wa ta'limahum, pengajaran mereka, wa alsinatahum, lidah-lidah mereka, bahasa mereka, mukhtalifatan. Mukhtalifatan kalau dia khobar anna berarti mukhtalifatan. Mukhtalifatan itu berlainan. Ba'duha ahsan, sebagiannya lebih bagus, wa asyan, lebih indah, wa ahla, lebih manis, wa aswad, lebih lantang. Kalau ahla berarti apa? Lebih merdu barangkali ya. Wa artan, lebih tertib, wa alhan, lebih indah alhan, wa a'la, lebih tinggi, wa akhaf, atau lebih rendah, wa alghad, ini hampir sama dengan akhaf, ataukah akhaf artinya lebih perlahan, alghad yaitu lebih rendah, wa akhsha, lebih khusyuk. Jadi berlainan, sebagiannya begini, sebagian begitu. Wa qala, Allah berfirman, wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Suara-suara, yaitu nanti di hari kiamat di padang mahsyar, semuanya tunduk kepada Ar-Rahman, maka engkau tidak mendengar kecuali hams. Ada yang mengatakan hams adalah gerakan pergeseran kaki atau pergeseran kasut, pergeseran alas kaki. Tak ada yang berani bicara. Ini menunjukkan suara adalah makhluk. Suara makhluk adalah makhluk. Wa ajhar, ada juga yang lebih keras. Wa akhfa, ada yang lebih lirih, lebih tersamarkan. Wa amhar, ada yang lebih mahir, lebih pakar. Wa amat, amat berarti apa? Panjang, kan lantang. Wa alyan, ada yang lebih lunak, lebih halus. Wa akhfat, hampir sama dengan yang tadi, lebih rendah. Min ba'd, daripada sebagian yang lain. Intinya adalah suara makhluk adalah makhluk, bacaan makhluk adalah makhluk juga. Baik, sebagaimana dalam khalqu af'alil ibad. Wa ammal mahfudz, wa ammal malfudz wal maqru'u wal matlu, adapun yang dilafadzkan, yang dibaca, ini sama ya, maqru' matlu, dibaca. Huwal Qur'an, maka dia adalah Al-Qur'an. Yang dibaca tatkala seseorang membaca Quran, itu Quran. Wa huwa kalamullahi ghairu makhluk, yang dibaca adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, fa ammal matlu fa qaulullah, adapun yang dibaca maka firman Allah, alladzi laisa kamitslihi syai', yang mana tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Sebagaimana zatnya tidak ada yang semisal dengan makhluk, tidak ada satupun dari zat makhluk yang semisal dengan zat Allah, demikian pula tidak ada satupun sifat makhluk yang semisal dengan sifat Allah. Maka kalam makhluk tidak ada yang semisal dengan kalam Allah, dan seterusnya. Wa huwa samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, ini adalah kitab kami berbicara kepada kalian dengan kebenaran. Wa qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumassalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan fayashfa'u li sahibihi, nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan
dibentuk menjadi seorang lelaki. Kalau lelaki ya lelaki, kalau pembacanya perempuan ya perempuan. Maksudnya Quran di sini apa? Yaitu qiraah kita, bacaan kita, amalan kita. Sebagaimana dia boleh ditimbang, maka dan juga di dalam alam kubur dia akan amalan kita dibentuk menjadi seseorang yang akan menemani kita. Ini amalan. Adapun Quran yang mana kalamullah bukan makhluk sudah diambil oleh Allah kembali. Kemudian dia akan memberikan syafaat kepada ahli Quran tadi. Ini keutamaan orang yang rajin membaca Quran, mengamalkannya, menghafalnya dan sebagainya. Rajin menaati Quran, menjadi temannya Quran. Haddatsani Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim. Qala haddatsana Abi. Zuhair bin Harb Abu Khaisamah, Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad ad-Dawraqi. Ayahnya adalah Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. Zuhri tapi bukan Zuhri ya. Imam Az-Zuhri, tapi ini dari kabilah Zuhrah. Ani bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Qala haddatsani Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr an abihi an jaddi Abdullah bin Amr bin Al-As. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadza. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, yaitu menyebutkan tadi itu Quran datang pada hari kiamat berbentuk seseorang untuk memberikan syafaat, yaitu amalannya. Qala Abu Abdullah wa huwa iktisabuhu wa fi'luhu. Quran yang akan berwujud manusia itu adalah usaha dan amalan orang tersebut. Bukan Quran yang dia adalah kalamullah ghairu makhluk. Tapi ini hasil bacaan kita selama ini. Qala Allah, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengamalkan seukuran dzarrah, seberat dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Nah, ini ayat ini ditafsirkan dengan hadis tadi dan hadis-hadis yang lain. Barang siapa mengamalkan seberat dzarrah keburukan, dia akan melihatnya, melihat hasil amalannya seperti apa, yaitu dibentuk jadi manusia dan boleh ditimbang dan sebagainya. Wa qala Jarir bin Hazim anil Hasan an Sa'sa'ah amil Farasdah, pakciknya Farasdah. Farasdah penyair kerohanian itu. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqra. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mendengar beliau membaca fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faqultu hasbi. Maka saya mengatakan cukup bagi saya. Qad alimtu fi mal khairu wa fi masyarr. Saya telah mengetahui untuk apa kebaikan. Asalnya kan fima, yaitu untuk apa kebaikan, dan untuk apa keburukan, yaitu untuk menjadi teman kita nanti di hari kiamat. Apakah teman yang memberikan syafaat ataukah justru teman yang akan mencelakakan kita karena amalan kita buruk. Na'udzubillah. Wa qala Ibnu Mas'ud, inna idza haddatsnakum atainakum bi tasdiqi dzalika min kitabillah. Imam Bukhari mendatangkan ini, menunjukkan beliau memang betul-betul ikut pendahulu beliau, mengikuti para salaf yang terdahulu. Beliau sendiri salaf, tapi ikut yang lebih atas lagi, yaitu kalau mendatangkan hadis juga mendatangkan penguat dari Quran. Kalau berbicara sesuatu mendatangkan dalil-dalil dari hadis atau dari Quran. Menunjukkan beliau tidak membuat-buat sendiri, memang ada dalilnya. Sesungguhnya kami, apabila kami menyampaikan kepada kalian suatu hadis, kami akan mendatangkan kepada kalian pembenarannya dari kitabullah. Wa qad dakhala fi dzalika qira'atul Qur'an. Dan sungguh telah masuk di dalam masalah ini, dalam masalah amalan makhluk adalah bacaan Quran. Qurannya bukan makhluk, namun bacaan kita, perbuatan kita adalah makhluk. Yang dibaca bukan makhluk. Wa ghairuha, dan amalan-amalan yang lain semua adalah makhluk dan semua akan datang di hari kiamat hasil amalan kita itu. Wa qad bayyana Allahu qawlan dzalika lil makhluqin. Allah telah menerangkan dengan firman-Nya yang seperti itu untuk para makhluk. Akhirnya begitu ya. Bayyana Allahu qawlan, menerangkan
pembicaraan untuk para makhluk. Hina tatkala Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, mencabar kalian, siapa dari kalian yang bagus amalannya. Menunjukkan apa? Sebagaimana kehidupan dan kematian adalah makhluk, Allah yang mencipta, demikian pula amalan makhluk adalah makhluk, karena ini bagian dari kehidupan kita. Fa akhbara annal amal minal hayah. Maka Allah mengkabarkan bahwasanya amalan itu bagian dari kehidupan. Nah, setelah mati amalan terputus. Pak, hadis-hadis tentang itu secara umum amalan putus. Summa bayyana khalqah. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya amalan adalah ciptaan Allah. Faqal wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini menunjukkan memang Imam Bukhari faqih, mufassir besar. Pendalilannya sangat tepat. Amalan bagian dari makhluknya Allah. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Rahasiakanlah ucapan kalian ataupun keraskan ucapan kalian, terangkan ucapan kalian. Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam dada, yaitu Allah mendengar semua ucapan kalian. Bahkan yang di dalam dada pun Allah tahu. Apakah yang mencipta tidak tahu? Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya suara-suara ucapan itu adalah ciptaan Allah. Berarti apa? Qiraah kita juga makhluk. Walaupun yang dibaca yaitu Quran bukan makhluk, namun qiraah kita, suara kita, bacaan kita itu makhluk. Wa huwal latiful khabir, dan dia al-latif, yaitu yang maha halus ilmunya, mengetahui perkara yang paling mendalam. Ini latif. Khabir itu yang maha sempurna kepakarannya, yaitu ilmu dia yang terkait dengan kepakaran itu sempurna. Ini nama yang hampir sama maknanya, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Alim, hampir sama semua. Namun tak kalah diperinci, ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, hasil dari penjelasan para lughawiyun, perbedaan antara Latif, Khabir dan sebagainya. Ma'an al-Jahmiyah wal Mu'attilah innama yunazi'una ahlal ilmi ala qaulillah. Padahal kelompok Jahmiyah yang mengingkari asma wa sifat untuk Allah, Mu'attilah yang memang mengosongkan Allah dari sifat-sifat, mereka hanyalah membantah para ulama tentang firman Allah Ta'ala, tentang ucapan Allah. Ucapan Allah ini makhluk atau bukan? Innallaha la yatakallam. Mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Agar apa? Agar tidak sama dengan makhluk. Makhluk bicara, maka Allah tak boleh bicara. Jadi apa? Allah dikalahkan. Kalau menurut pemahaman Jahmiyah, manusia punya keindahan, Allah tak boleh punya sifat indah, berarti Allah harus kalah seakan-akan, kan? Dan ini adalah keliru tentunya. Kita indah, Allah lebih indah, mestinya demikian cara memahaminya. Kita mendengar, Allah maha mendengar, itu baru betul. Bukan apa? Agar tidak sama berarti kita mendengar, Allah tak boleh mendengar. Ini tentunya salah dan sama sekali tidak punya adab kepada Allah Ta'ala. Wa in takallam fa kalamuhu khalaq. Kalaupun Allah berbicara, maka pembicaraan Allah adalah makhluk, kata Jahmiyah. Yang betul adalah apa? Sifat Allah itu bukan makhluk. Dia tidak ada batas awal, sebagaimana tidak ada batas akhir sifat-sifat Allah itu. Faqalu, Jahmiyah mengatakan innal Qur'an al-makruh bi ilmillah makhluk. Sesungguhnya Quran yang dibaca dengan ilmunya Allah itu makhluk. Ini kekufuran mereka. Falam yumayyizu baina tilawatil ibadah wa bainal makruh. Mereka orang-orang Jahmiyah tidak mampu membedakan antara bacaan ibadah, bacaan kita beribadah membaca Quran, ini makhluk, dengan apa yang dibaca. Yang dibaca memang bukan makhluk, yaitu Quran. Wa qad rafa Abu Bakar sautahu bi qawlihi ataqtuluna rajulan. Abu Bakar As-Siddiq telah mengeraskan suaranya dengan ucapannya, yaitu membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir itu, ya. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbi Allah? Suara Abu Bakar keras, terkadang suaranya lirih.
Apakah makhluk? Jelas makhluk. Suaranya kadang begini, kadang begitu. Ini suara Abu Bakar makhluk. Namun yang dia suarakan, yang dia baca Al-Quran, bukan makhluk. Haddatsani bihi Ayyash bin Walid Ar-Raqan, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibn Amr an Abi Salamah, qala haddatsani Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu an. Bagusnya apa? Radhiyallahu anhuma. Qal ma alimtu Quraisyan hammu bi qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yauma. Abdullah bin Amr mengatakan, saya tidak mengetahui orang Quraisy bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hari. Tentunya peperangan banyak, namun tekad yang sangat parah yang beliau lihat adalah di hari itu tatkala masih di Makkah. Faja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu fakta taufah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, kemudian beliau menyambar Nabi. Nabi tatkala itu sedang dicekik kan? Yang mencekik waktu itu siapa ya? Anda terlupakan. Kalau nggak salah Uqbah bin Abi Mu'aid yang nanti mati di perang Badar itu. Maka Abu Bakar datang langsung mengambil Nabi, menarik Nabi dari tangan orang jahat itu. Summa rafa'a sautah. Selanjutnya Abu Bakar mengeraskan suaranya. Fatal ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang mengatakan Rabbu adalah Allah, sementara dia telah mendatangkan kepada kalian keterangan-keterangan dari Rabb kalian? Orang yang mendatangkan hujah tidak layak untuk dibunuh, disalahkan saja tidak boleh, apalagi dibunuh dan sebagainya, kecuali kalau hujahnya keliru. Baik. Ayat ini terkait dengan apa itu? Orang mukmin dari keluarga Fir'aun, tapi Abu Bakar As-Siddiq melakukan iqtibas, mengambil cahaya. Ayat tadi dipakai untuk peristiwa yang sama. Faqal walladzi nafsi biyadihi laqad arsalani rabbi ilaikum bidzabah. Maka Rasulullah bersabda kepada orang-orang Quraisy itu, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh Rabbku telah mengutuskan diriku kepada kalian dengan sembelihan, yaitu Nabi Muhammad. Walaupun beliau Nabiul Rahmah, beliau juga Nabiul Malhamah. Walaupun beliau membawa rahmat, namun dari sisi yang lain beliau adalah nabi peperangan, menegakkan jihad untuk membersihkan bumi dari kekufuran dan sebagainya. Faqala Abu Jahal ya Muhammad ma kunta jahula. Maka Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, engkau bukan orang yang tidak dikenal. Ini tafsir yang betul. Yang lain mengatakan ma kunta jahulan, engkau bukan orang yang bodoh. Ini salah. Tapi engkau bukan orang yang tidak dikenal, yaitu engkau orang yang telah kami ketahui orang baik, engkau orang yang bukan musuh kami, jadi silahkan engkau pergi baik-baik, jangan marah. Baik. Inilah tafsir yang betul sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah. Tahu-tahu Abu Jahal tatkala Nabi mengancam, maka Abu Jahal ketakutan, orang-orang Quraisy yang di sekitar situ juga ketakutan. Lalu mengatakan, engkau bukan orang asing, yaitu silahkan engkau pergi rasyidan, pergi dengan baik-baik. Sebagaimana dalam kelengkapan riwayat-riwayat yang lain. Faqal wa anta fihim. Maka Nabi mengatakan engkau termasuk dari mereka, orang-orang yang akan terkena penyembelihan, yaitu di perang Badar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.